baik, saya akan menyampaikan argumen saya terkait mosi yang pertama, itu tentang Dewan ini percaya bahwa Bank Sentral harus menetapkan batas pengeluaran pemerintah. Nah, batas pengeluaran pemerintah seharusnya ini didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh pemerintah atau negara itu sendiri. Sebagai contoh, Bapak Ibu sekalian, bahwasannya kita juga krisis yang namanya pendidikan dengan mutu yang dijamin di desa-desa terpencil. Pendidikan yang sangat kurang dan juga fasilitasnya yang tidak memadai ini merupakan juga kebutuhan negara yang seharusnya difasilitasi dalam hal pengeluaran yang seharusnya didasarkan oleh pendidikan. Itu satu hal contoh yang pertama. Selanjutnya, untuk menyeimbangkan stabilitas ekonomi, seharusnya dilakukan fungsi check and balance untuk mengevaluasi sejauh ini pengeluaran dan pendapatan itu seimbang atau bisa dikontrol untuk sejauh ini atau tidak seperti itu. Nah, selanjutnya terkait dengan pendapatan pemerintah itu sendiri harus didasarkan pada metode pengeluaran yang terdiri dari ekspor, impor, APBN maupun ekspektasi atau kebutuhan negara lainnya yang sifatnya mendesak. Sebagai contoh atau dalam hal ini pasal 6 ayat 2, dalam hal ini yaitu dalam pasal 6 ayat 2 disebutkan bahwasanya pendapatan negara bisa lebih atau pengeluaran negara bisa dilebihkan untuk suatu wilayah. Dalam hal ini agensi suatu wilayah bisa dilebihkan apabila mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan yang bisa didasarkan pada Direktorat Jenderal Perpajakan itu sendiri. Nah, hal ini juga menjadi fokus utama dalam hal dalam mengeluarkan dalam batas pengeluaran pemerintah dalam hal ini yaitu kebutuhan didasarkan oleh agensi yang terjadi di suatu wilayah terkait yang akan dilakukan suatu pengeluaran atau agensi yang mau dilakukan seperti itu. Oke, baik lagi di batas pengeluaran pemerintah dan dalam hal ini Bank Sentral menetapkan batas pengeluaran pemerintah itu sendiri. Kita ketahui Bapak Ibu sekalian bahwasanya Bank Indonesia merupakan bank sentral yang ada di Indonesia. Bank Sentral yang mengontrol dan mengawasi bagaimana pendapatan dan pengeluaran negara selama ini seperti itu. Sebagai contoh atau sebagai pandangan bahwasanya terjadi krisis yang ada di Indonesia baru-baru ini atau beberapa bulan sebelumnya itu terjadinya krisis tentang minyak, di mana harga minyak melonjak tinggi sehingga menyebabkan protes-protes masyarakat dan juga demo sehingga menyebabkan ekonomi berjalan tidak stabil pada kala itu. Namun untuk krisis minyak itu bisa diatasi dengan melakukan batas pengeluaran pemerintah yang perlu dan juga yang sifatnya agensi. Nah, hal ini juga seharusnya didasarkan dalam peraturan Undang-Undang 1945 agar stabilitas ekonomi itu berjalan dengan maksimal dan berjalan dengan baik sehingga tidak ada yang namanya gangguan, yang mana gangguan ini bisa menyebabkan krisis ekonomi di dalam suatu negara, dalam hal ini yaitu Indonesia. Nah, terkait dengan Bank Sentral itu sendiri, yaitu Bank Indonesia yang menetapkan batas pengeluaran pemerintah, itu sangat diperlukan batas pengeluaran pemerintah karena apabila tidak diberlakukan untuk pengeluaran pemerintah, hal tersebut malah menjadi ketidakstabilan atau kontrol keuangan menjadi sangat kacau karena keuangan melonjak tinggi dan antara pengeluaran dan pendapatan itu tidak sebanding sehingga akan menyebabkan krisis ekonomi yang nantinya bisa menimbulkan resesi ekonomi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk mengatasi atau sekaligus mengecek dalam hal ini fungsi check and balance itu sendiri harusnya dievaluasi dengan sedemikian rupa. Itu menjadi fokus utama dalam menentukan batas pengeluaran pemerintah yang mana yang dibutuhkan dan mana yang sifatnya agensi. Jadi, hal tersebut dapat menyeimbangkan yang namanya ekonomi dalam suatu negara. Nah, ekonomi di suatu negara ini dikontrol oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia itu sendiri, sehingga hal tersebut bisa menjadi fokus utama dan juga bisa menjadi fokus utama kita dalam mengatasi pengeluaran pemerintah yang sangat-sangat banyak sehingga menimbulkan kekurangan dalam pemodalan untuk setiap kebutuhan pemerintah. Sehingga hal tersebut bisa menyebabkan pemerintah harus utang ke negara lain, terus harus menyebabkan pemerintah harus mengeluarkan keuangan lagi dan juga itu menyebabkan bahwasannya kita mengalami ekonomi yang sangat-sangat tidak stabil. Nah, itu adalah untuk menghindari maka diperlukan batas pengeluaran pemerintah. Nah, hal tersebut juga didasarkan target-target dan juga didasarkan oleh pendapatan yang sudah didapatkan oleh negara dan itu juga dikaitkan dengan agensi yang berlaku. Nah, apabila suatu wilayah tadi yang saya sebutkan sebelumnya bahwasanya ada suatu wilayah yang sangat krisis dan sangat membutuhkan ekonomi yang berlebih atau pengeluaran yang lebih, maka hal tersebut sesuai dengan pasal 6 ayat 2, apabila hal tersebut disetujui oleh Menteri Keuangan di atas di bawah Direktorat Jenderal Perpajakan, maka hal tersebut bisa dikeluarkan sesuai dengan peraturan yang sudah berlaku. Namun, apabila tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka untuk pengeluaran yang berlebih itu tidak bisa dilakukan. Maka untuk langkahnya yaitu diadakan atau dikontrol dengan adanya batas pengeluaran pemerintah. Nah, dalam hal ini Bank Sentral melakukan stabilisasi ekonomi dalam hal pengontrolan keuangan negara atau dalam hal ini agar APBN itu tidak mengalami pelonjakan atau tidak mengalami penurunan yang cukup signifikan sehingga menimbulkan ekonomi di Indonesia melemah. Nah, hal itu agar kita juga bisa mengatasi krisis-krisis yang ada di negara. Nah, kita sudah ketahui Bapak Ibu sekalian bahwasanya krisis yang ada di negara sekarang ini yaitu menyangkut krisis pendidikan, krisis politik, hukum, maupun krisis ekonomi bahkan yang hal tersebut tidak bisa terlepas yang namanya stabilitas ekonomi yang memadai seperti itu.
Karena itu dibutuhkan batas pengeluaran pemerintah agar selanjutnya untuk pengeluaran pemerintah itu bisa terkontrol dan jelas untuk setiap pengeluaran itu larinya kemana dan setiap pendapatan itu didapatkan dari mana. Dan hal tersebut bisa menjadi fokus utama dalam menjalankan stabilitas ekonomi secara terkontrol dan juga kondusif, sehingga masyarakat bisa menikmati yang namanya stabilitas ekonomi yang bisa dikatakan yaitu stabil seperti itu. Nah, selanjutnya masyarakat bisa menikmati juga yang namanya bukan hanya istilahnya stabilitas ekonomi itu aman atau stabil, tetapi juga bisa merasakan yang namanya beli kebutuhan atau beli apapun itu bisa sesuai dengan pendapatan masyarakat itu sendiri seperti itu. Namun perlu disadari Bapak Ibu sekalian bahwasanya pengeluaran pemerintah itu sangat signifikan, apalagi terkait dengan negara. Jadi terkait dengan pengeluaran pemerintah ini harus dibatasi karena untuk menanggulangi terjadinya korupsi atau terjadinya pengeluaran secara berlebih seperti itu. Jadi batas pengeluaran pemerintah dalam hal ini yaitu ekonomi atau finansial ini sangat-sangat dibutuhkan batasannya karena untuk menjaga stabilitas ekonomi yang aman dan juga stabil di dalam negara. Nah, selain itu kita juga menilik beberapa tahun sebelumnya Bapak Ibu sekalian bahwasanya bukan hanya krisis pendidikan, bukan hanya krisis tentang minyak yang terjadi sebelumnya, kita juga mengalami yang namanya krisis bahan bakar minyak yang untuk bahan bakar minyak sendiri itu sangat-sangat minim seperti itu, sehingga banyak alternatif atau kita seharusnya menggait kreativitas juga dalam menghasilkan bahan bakar minyak. Dan ini juga menjadi fokus utama dalam hal bagaimana kita menyeimbangkan antara krisis tersebut dengan apapun kebutuhan yang pemerintah butuhkan seperti itu. Dalam hal ini bahan bakar minyak juga menimbulkan banyak demo kemarin bahwasannya untuk bahan bakar minyak itu melonjak tinggi karena memang untuk pendapatan negara itu tidak sebanding seperti itu dengan pengeluaran, sehingga batasan pengeluaran pemerintah itu sangat-sangat diperlukan untuk menjaga bagaimana agar keuangan negara itu terkontrol dengan baik, agar keuangan negara itu bisa stabil, dan juga agar keuangan negara itu sesuai dengan dan seimbang dengan pendapatan dan pengeluaran negara, sehingga nantinya akan berproses dengan baik untuk stabilitas ekonomi sendiri, sehingga untuk krisis-krisis berikutnya tidak akan serumit dan tidak akan menimbulkan banyak gejolak-gejolak yang terjadi seperti itu, dan tidak akan adanya krisis jika stabilitas ekonomi itu berjalan dengan baik seperti itu. Terima kasih.